Medikanian. Kita ketemu lagi dalam acara kita Bincang Sehat Medikanian. Ya, jadi hari ini adalah acara rutin kita di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra dalam membangun dan mengumpulkan serta men-sharing informasi-informasi seputar medis ya. Jadi pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Aidil. Di sini saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Samarinda Medica Citra. Dan hari ini saya mengundang narasumber yang mantap banget ya teman-teman. Jadi di sini saya mengundang Dr. Mariati Herlina Sitinjak, spesialis kedokteran jiwa, yang beliau adalah salah satu psikiater kita di Rumah Sakit SNC ya. Dan beliau pun juga melayani konsultasi dan melayani juga segala bentuk curhatan teman-teman medikanian nih. Kalau misalkan teman-teman medikanian datang berkunjung ke Rumah Sakit SNC ya. Ya, siang dokter. Selamat siang dokter Adil. Ya baik dokter, apa kabarnya dok? Baik. Sehat dok ya? Oke dok, jadi kita mau bincang-bincang aja nih dok. Itu mungkin nanti ada beberapa informasi dan mungkin nanti beberapa pertanyaan dari medikanian semua dok ya, mungkin dari kelompok IG live-nya dok ya. Jadi kan mungkin kita pada era-era zaman sekarang ini dok ya, sudah mulai banyak masyarakat yang mulai aware tentang kesehatan mental dok ya. Apalagi mungkin beberapa minggu kemarin dok ya, kita habis melewati hari kesehatan mental sedunia dok ya. Nah jadi kan beberapa tahun ini pun juga orang-orang mulai sudah mengetahui, mulai paham ya bahwa kesehatan mental itu perlu gitu dok. Gak cuma hanya saat fisik aja gitu, jadi ternyata mentalnya dalamnya itu juga perlu sehat gitu dok. Nah, jadi kita tuh dari tim kita dari Rumah Sakit SNC itu juga ada melakukan beberapa polling nih. Ternyata ada bintang, tolong dong dikasih sharing materi mengenai kesehatan jiwa juga, kesehatan mental. Ada yang penasaran gitu. Jadi akhirnya kita ini juga minta sharing nih, perlunya spesifiknya materi apa, dan akhirnya muncullah nih dok ide kita pada siang hari ini dok ya. Jadi ideal kita mengenai hari ini mengenal tentang cemas dan depresi dok gitu. Jadi kan mulai banyak lah dok ya, kadang-kadang kalau kita kaum milenial seperti mungkin saya nih dok ya, kadang-kadang kalau sudah hari Minggu sore, aduh depresi banget nih, besok kerja, besok Senin gitu kan, atau enggak kadang-kadang mulai gugup gitu rasanya gitu, aduh mulai cemas nih besok awal bulan nih, gimana nih kerjaan kita. Nah kan kebanyakan seperti itu ya dok ya. Apalagi mungkin nanti usia dewasa muda gitu yang mulai banyak pekerjaan kan, kadang-kadang kalau sharing di Facebook atau mungkin IG story ya gitu kan, kadang-kadang sering bikin kayak gitu dok. Nah, cuman apakah memang sih sebenarnya kalau misalkan dari semua yang diperlukan orang-orang mungkin cuman sharing info itu, cuman ngomong di media sosial, atau apakah sebenarnya memang berupa gangguan atau enggak? Nah itu nanti kita bahas dok di dalam video dok ya. Nah, jadi mungkin nanti pertama-tama biasa dok gitu dok. Sebenarnya kira-kira mengenai tentang depresi atau cemas ini apa sih dok sebenarnya dok? Gitu, dok. Mungkin bisa dokter bersharing ke kita dok. Ya, terima kasih dokter Adil. Tadi pertanyaannya adalah tentang cemas dan depresi. Benar dok. Ya kalau misalnya kita lihat beberapa sekarang ini lebih banyak orang mengalami kecemasan, mengalami depresi. Terlebih lagi pada saat masa pandemi ini, ternyata kalau kita melihat dari angka atau statistik, ternyata angka kejadian depresi maupun angka kejadian ansietas atau kecemasan yang menjadi gangguan itu sangat meningkat. Jadi tadi apakah saya ini benar depresi, apakah saya ini cemas gitu, cemasnya itu apakah satu gangguan atau bukan kali ya? Benar dong. Saya akan menjawab tentang cemasnya dulu ya. Jadi cemas itu adalah sebenarnya perasaan natural ya, perasaan natural yang kita semua bisa pernah mengalami perasaan cemas itu. Pada saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita merasa tertekan ya. Nah, apakah cemas itu akan menjadi gangguan atau tidak? Nah, itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi cemas itu sendiri ya, atau menyikapi masalah itu sendiri ya, tekanan yang datang pada kita. Nah, kalau misalnya cemas itu juga sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang baik atau bisa menjadi sesuatu yang kurang baik gitu ya. Bisa dua-duanya gitu dok ya? Betul. Nah, kalau misalnya nih seperti ini, kita sedang ujian, pernah nggak merasa cemas waktu ujian? Wah, cemas terus dok. Ya, pada saat kita mau ujian gitu kan kita merasa cemas tuh.
aduh gimana nih nanti ujiannya gitu ya, langsung kebayang terus gimana saya berhasil atau enggak ya, apa yang saya bisa jawab, apa yang saya, aduh gimana persiapannya. Nah, rasa cemas itu akan membuat kita menjadi menyiapkan sesuatu, misalnya cemas dengan rasa cemas itu, oh kalau begitu saya harus belajar lebih giat misalnya, atau enggak saya harus mempersiapkan diri untuk materi-materi yang harus saya persiapkan misalnya kalau ujian, atau enggak pada waktu saya ujian saya harus bersikap tenang nih supaya saya bisa menjawab misalnya. Tapi ada juga misalnya kecemasan itu menjadi suatu gangguan apabila itu terus menerus gitu ya, terus menerus datang dan kita tidak bisa menghadapinya, sehingga itu yang membuat muncullah kecemasan yang secara berlebihan. Nah itu yang akhirnya menimbulkan suatu gangguan pada orang-orang yang kita kenal dengan gangguan cemas menyeluruh. Nah, berbeda dengan depresi. Kalau depresi itu adalah gangguan suasana hati sebenarnya, yang dominan dengan perasaan sedih, gitu ya, perasaan yang buruk, kehilangan energi, gitu ya, terus kehilangan minat pada sesuatu, bahkan kehilangan perasaan untuk merasa senang. Lalu ada gangguan-gangguan yang lainnya lagi yang disertai, bisa saja berupa gangguan-gangguan fisik. Memang untuk ansietas dan depresi beberapa gejala agak tumpang tindih ya, tapi yang paling dominannya itu adalah gambaran dari emosi ataupun perasaan hati yang muncul. Misalnya kalau depresi lebih cenderung ke perasaan yang tadi murung. Kalau cemas itu lebih seringnya itu dia muncul dengan perasaan yang tidak nyaman yang dia rasakan terus menerus, seperti itu. Jadi cemas itu, kalau cemas itu sendiri itu normal dok ya, kita hadapin dok ya. Jadi kalau misalkan kayak tiba-tiba mungkin ada menghadapi ujian nih dok ya, tiba-tiba gugup, cemas itu normal aja dok ya, bukan gangguan dok ya. Jadi itu bukan gangguan kalau kita cemas. Cemas dalam artian kita merasa khawatir ya dengan segala sesuatu gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebenarnya? Apakah itu bisa menjadi kalau misalnya itu tidak disikapi dengan baik, ya bisa menjadi suatu gangguan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tidak merasa terganggu di aktivitas kita sehari-hari, itu bukan gangguan gitu dok ya, nggak bikin itu namanya gangguan dok ya. Betul, iya. Jadi cemas yang tadi yang saya katakan itu adalah cemas adaptif, di mana perasaan cemas itu membuat kita adaptasi dengan kondisi yang kita hadapi, maka itu menjadi sesuatu cemas yang karena mengalami gangguan sebenarnya. Memang cemas itu pada saat kita cemas gitu ya, akan ada gejala-gejala yang kita hadapi, yang kita alami gitu, dan itu masih dalam batas normal. Misalnya nih di masa ujian gitu ya, atau kita mau janjian dengan pacar gitu ya, kita merasa cemas ini pacar datang atau enggak nih, terus kita debar-debar gitu. Nah itu masih dalam batas normal sebenarnya. Jadi kalau untuk cemas sendiri itu sebenarnya, jadi intinya ini kalau untuk cemas itu adalah perasaan normal kita dok ya, sampai tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari dok ya. Tadi kan kita ada juga bahas tentang depresi dok ya. Nah kan jadi kalau dokter cerita tadi kan depresi itu lebih ke arah rasanya mungkin males atau mengurung diri gitu dok ya. Nah, dan kadang-kadang itu orang itu ngomongnya kalau misalkan dia melihat seseorang yang seperti itu menghindar seperti itu, orang ini orangnya stres gitu kan, kadang-kadang ya ngomong orang masyarakat kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau sebenarnya depresi itu sama sih nggak sih dengan stres gitu? Oke, jadi kalau depresi adalah gambaran awal mungkin ya, orang belum bisa membandingkan apakah ini tadi gangguan cemas, gangguan depresi, ataukah dia ada gangguan yang kita bilang psikotik ya, semua itu dikatakan dengan stres ya. Jadi untuk klasifikasinya sendiri ada perlu pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya ya. Jadi kayak misalnya kita dalam menghadapi tekanan tadi ya, tekanan atau masalah gitu ya, pada saat kita merasa tidak nyaman, kita bisa mengatakan itu juga stres. Tapi sama seperti kayak kecemasan tadi, apakah ini stres yang masih dalam batas normal, dalam artian stres yang normal, atau yang stres yang akhirnya menjadi suatu hal yang membuat kita
merasa gangguan. Sama seperti tadi, cemas tadi itu ada juga cemas yang normal sebenarnya. Cemas yang merupakan apa namanya respon, betul, respon normal kita terhadap suatu tekanan gitu ya. Atau cemas itu tidak mengalami gangguan. Jadi seperti itu. Terus stres juga seperti itu. Apakah dia mengalami gangguan atau tidak? Jadi kalau stres itu memang kayak sebenarnya bahasa stres itu kayak bahasa awam semuanya gitu ya, mau Iya, depresi, betul. mau dia cemas. Kalau kita nih nggak tahu dia depresi atau cemas itu ya kita ngomongnya stres gitu ya dok ya sebenarnya dok ya. Oke dok. Nah terus dok, jadi kan kalau misalkan tadi dok yang membedakan dia cemas sama depresi kan dari yang dia alami gitu dok ya kan. Nanti kan dokter juga dibilang tuh kadang-kadang tumpang tinggi gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Emang kadang-kadang cemas depresi terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu dok? Apakah bisa atau mungkin sebenarnya memang kalau dilihat-lihat sebenarnya hal yang berbeda gitu dok? Itu bisa nggak? Ya, jadi Adil benar sekali ya. Jadi memang ada satu gangguan yang kita bilang itu gangguan cemas campur depresi. Jadi dalam satu waktu akan bersamaan dia mengalami itu. Di mana ada pasien yang mengalami gangguan cemas dan depresi itu mengalami keduanya, tapi tidak saling menonjol gitu ya. Kalau misalnya saya belum mengatakan tentang gangguan cemas sebenarnya. Gangguan cemas itu ditandai dengan perasaan tidak nyaman, perasaan yang tidak menentu, seperti mengambang, seolah-olah kita mengambang kayak nggak injek bumi. Pernah nggak dengar orang kayak, aduh dok ini saya kayak nggak ngerasa nggak injek bumi. Sepanjang hari dia merasakan itu. Ya, jadi itu gejalanya selain ada perasaan itu, perasaan mengambang yang dirasakan dia sepanjang hari, juga adanya merasa adanya gangguan-gangguan otonom dalam arti kayak rasa debar-debar gitu ya, atau dia merasa tangannya selalu basah, keringat dingin, bahkan ada beberapa yang merasa tremor gitu ya. Lalu ada yang merasa orang yang disertai dengan merasa tertekan, misalnya nyeri kepala, kepalanya rasanya berat gitu ya, terus kayak merasa lehernya tegang. Jadi memang disertai dengan gejala-gejala fisik yang ke arah sana, dimana dia merasakan itu terus menerus bahkan hampir sepanjang hari. Dan biasanya juga karena gangguan-gangguan yang tadi menyebabkan dia mengalami gangguan tidur. Nah itu gangguan tidur ya, gitu. betul, gangguan tidur, dan itu sama dengan depresi. Depresi itu juga dia akan mengalami gangguan tidur pada orang-orang depresi. Nah kalau untuk gejala depresi sendiri ya, jadi kalau gejala depresi itu yang paling menonjol adalah suasana hatinya, emosinya. Jadi dia memiliki emosi yang depresi atau yang murung gitu ya, terus dia kegelangan, lalu kayak tidak ada energi, terus ada gejala penyerta lainnya. Gejala penyerta lainnya itu adalah gangguan makan. Ada orang yang gangguan makannya itu jadinya malas makan, nggak ingin makan gitu ya. Tapi ada juga dia makannya jadi berlebihan, bisa juga seperti itu untuk orang-orang depresi ya. Kalau untuk tidurnya, gangguan tidur pada depresi itu dia bisa pada waktu dia untuk memulai tidurnya dia sulit sekali. Untuk orang-orang depresi untuk memulai tidur dia merasa sulit ya untuk tidur. Dan ada juga gejalanya itu dia malah tidurnya jadi lebih banyak. Jadi kalau orang-orang yang tidur lebih banyak, nggak apa-apa dia tidur kok, tidur terus gitu ya. Wah diawasi juga tuh, jangan-jangan tanda-tanda ke arah depresi gitu. Tidurnya kelamaan kebanyakan juga nggak bagus ya. Iya betul ya. Jadi itu. Nah itulah yang membedakan tadi cemas dengan depresi. Tetapi tadi yang kata Aidil, apakah mungkin bisa berdua-duanya? Bisa saja dia. Jadi seperti beberapa pasien yang saya datang kepada saya, dia mengatakan itu tadi ada perasaan tidak nyaman. Tetapi di satu sisi nanti ada perasaan sedih yang nggak terlalu sedih sih dok gitu. Saya nggak terlalu sedih sih dok, cuma kayaknya perasaannya itu ya sedih sih dok, tapi nggak terlalu sedih dok gitu. Selalu dengannya seperti itu. Jadi tapi ada perasaan kayak cemas, khawatir, ya ada sih dok, tapi nggak terlalu jelas juga dok gitu. Ya perasaannya ini nggak menentu lah dok, kadang nggak menentu, kadang kayak sedih, nggak jelas gitu. Nah setelah dikaji lebih dalam, ternyata dia mengalami gangguan campuran cemas dan depresi tadi. Jadi bisa dua-duanya juga Bisa dua-duanya dia. Oke. Jadi kalau tapi
gejala yang menonjol itu kalau misalkan cemas kita lebih kayak berdebar-debar ya, lebih mungkin kalau kadang-kadang tangan kita keringetan gitu dok ya, gitu, itu lebih ke arah cemas gitu dok ya. Kalau misalkan suasana hati kita yang jadi kayak lebih down, lebih mengurung diri ya, menghindar gitu, itu lebih ke depresi. Itu secara garis besarnya dok ya. Berarti kalau misalkan dua-duanya terjadi dan ada gangguan tidur, berarti itu ntar gangguan tidur itu berarti gejalanya, salah satu gejala dok ya. Oh salah satu gitu. gejala dari tadi cemas atau Depresi dok ya. Jadi mungkin kalau teman-teman medikanian ngerasa nggak nyaman, nggak enak ya mungkin tidurnya atau tidurnya kepanjangan atau berkali-kali, mungkin bisa konsultasi ini. Oke, nah jadi ini kita juga ada bisa mengajukan pertanyaan ya teman-teman medikanian di kolom IG live kita ya. Jadi ada salah satu pertanyaan dari @andreindar. Jadi ini pertanyaannya, apakah memungkinkan mengalami depresi tanpa kita sadari dok? Bisa nggak dok gitu? Oke, terima kasih buat Angga ya tadi. Anggraindar ya, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali untuk pertanyaannya. Ya, jadi untuk depresi bisa saja kita tidak menyadari bahwa kita ini mengalami gangguan depresi. Terlebih bila misalnya gangguan depresinya itu lebih menonjol ke arah gangguan fisik. Ya, ke arah gangguan fisik misalnya nih, salah satunya adalah perasaan sakit yang terus menerus, misalnya nih sakit perut yang terus menerus gitu ya. Lalu ada walaupun saya sudah berobat kemana-mana nih, tapi tidak ada perbaikan ya. Lalu nanti sebentar lagi ada gangguan fisik yang lainnya, misalnya sakit kepala gitu ya. Jadi itu juga bisa terjadi. Jadi sehingga tidak menyadari ini saya mengalami depresi atau bukan gitu ya, karena tadi dia lebih ke arah gangguan fisik. Dan biasanya untuk depresi dengan depresi pada orang usia lanjut itu lebih banyak dia orang-orang itu datang dengan gangguan fisiknya sebenarnya, datang ke psikiaternya. Jadi sudah berobat kemana-mana dengan gangguan fisik, salah satunya misalnya sakit kepala yang terus menerus, sudah ke dokter sekarang gitu ya, sudah mendapatkan tata laksana baik, tapi muncul lagi dan dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada gangguan apa-apa, normal saja betul. Nah, setelah dikaji lebih dalam ternyata ya dia mengalami depresi. Jadi kalau misalkan nih dok ada mungkin datang orangnya udah sering sakit perut terus-terusan, sudah dapat obat ya, mungkin obat mah, obat nyeri segala macam, tapi mungkin kalau diperiksa pun kayak sampai USG, kadang-kadang ada beberapa pasien mungkin sampai mau CT scan, ternyata normal semua gitu, tapi kok tetap sakit ya, tetap nyeri, nggak nyaman ya, kadang-kadang merasa perutnya ada yang terbang-terbang gitu. Berarti mungkin bisa salah satu jadi gejala depresi tanpa kita sadari gitu dok? Betul sekali, bisa saja itu menjadi gangguan depresi yang tanpa kita sadari, atau mungkin gangguan cemas juga. Gangguan cemas juga. Jadi ada satu gangguan yang kita kalau kita pernah dengar tentang masalah psikosomatis. Sekarang lagi tren juga kan psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu adalah gangguan psikologis yang disertai dengan gangguan fisik, di mana gangguan fisik yang dialaminya itu dasarnya adalah gangguan psikologisnya, sehingga pada waktu mendapatkan tata laksana misalnya hanya gangguan fisiknya saja dia nggak membaik, tapi begitu ditangani secara bersama ya, jadi berkolaborasi juga nih dua-duanya. Ya, waktu gangguan fisiknya juga ditangani dan gangguan psikologisnya ditangani, maka pasien akan membaik. Jadi kalau misalnya ini kalau kayak dokter bilang yang psikosomatis sama nggak sih dengan kayak cemas dan depresi, atau mungkin jenis lainnya gitu loh? Ya, kalau psikosomatis dengan gangguan depresi atau gangguan cemas itu adalah gangguan yang lainnya juga, ya jenis yang lainnya juga. Kalau misalnya tadi gangguan depresi itu lebih ke arah yang lebih dominannya itu adalah suasana hati. Walaupun seringkali orang tidak menyadarinya. Ya, kenapa orang-orang tidak menyadarinya? Karena ada mekanisme mental pertahanan seseorang yang mekanisme mentalnya itu denial. Jadi dia merasa sebenarnya ada masalah nih dalam dirinya gitu ya, misalnya dia ada konflik gitu ya, atau dia kehilangan. Biasanya untuk pasien-pasien depresi itu temanya adalah kehilangan. Jadi dia mengalami suatu kehilangan, tapi dia menganggap itu saya nggak merasa kehilangan kok gitu ya. Atau enggak, habis putus pacar nih, oh tenang, masih ada yang lain, masih banyak. Dia
istilahnya hari satu seribu, di mata itu, tapi dalam hatinya dalam banget rasa kesedihannya. Nah, tapi dia tidak menyadari itu, jadi ternyata sakit gitu ya. Akhirnya karena rasa sakitnya itu dia mengurangi aktivitas. Nah, dia sadari dia mengurangi aktivitas. Ini saya lagi sakit nih, gitu ya. Padahal itu adalah salah satu tanda dari depresi yang dialami. Jadi kalau dari kesimpulan dokter, jadi pertanyaan yang Anggreni tadi itu, jadi kalau bisa dok ya, sampai kita sadari dok ya, karena mungkin yang kita perlukan bukan gangguan suasana hati gitu ya, tapi ini lebih ke keluhan fisiknya gitu ya. Oke, ya. Jadi ya mungkin buat teman-teman Medicanium juga ini bisa membuka wawasan kita mengenai tentang kesehatan mental ya. Jadi nggak cuman orang stres, orang yang murung yang bisa kita bilang ini ada gangguan nih, ini mentalnya kurang oke gitu. Tapi ternyata mungkin kadang-kadang sakit perut yang berlebihan yang sering timbul bisa juga jadi salah satu tanda depresi juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Iwano Minito. Jadi ini kadangkala ada rasa cemas gitu, perasaannya nggak tenang, tapi kita nih bingung dan nggak tahu nih apa yang dicemaskan atau dibingungkan. Nah, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, itu tuh termasuk golongan seperti apa sih dok? Kalau ngerasanya nggak tenang gitu, tapi kita tuh nggak tahu dok yang bikin nggak tenangnya nih apa. Itu kira-kira ada termasuk golongan cemas atau depresi nggak dok? Terima kasih buat Iwan ya tadi untuk pertanyaannya. Iya, bagus sekali untuk pertanyaannya mengenai tadi perasaan cemas yang tidak menentu, tapi tidak tahu nih penyebabnya. Mungkin ini perlu pemeriksaan lebih detail lagi dilakukan. Kapan itu? Apakah itu terjadinya sepanjang hari, gitu ya? Seperti tadi yang saya katakan, kriteria diagnostik untuk gangguan cemas menyeluruh itu apabila kita merasakan tadi perasaan yang seperti Iwan rasakan itu perasaan kayak ngambang kan, gak jelas. Jadi saya ini cemas, tapi gak cemas juga sih, tapi kayak khawatir, tapi gak jelas ya tadi kalau nggak tahu sebabnya, tiba-tiba muncul saja. Nah, apabila itu terjadi sepanjang hari, bahkan sampai membuat kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Ditambah lagi dengan tadi gejala-gejala yang lain, yang debat-debat, atau mungkin disertai dari kepala, atau mungkin merasa ada rasa tertekan dan gejala yang lainnya, kemungkinan bisa saja mengalami gangguan cemas. Tapi tadi Tuhan harus untuk hal ini perlu dikaji lebih dalam. Nah, mungkin untuk Iwan, kalaupun merasa seperti perasaan tidak cemas, coba dilihat kembali apakah itu terus menerus, apakah memang benar tidak ada penyebabnya. Seringkali memang penyebabnya bukan sekarang, mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya, atau sebulan yang lalu gitu, ada sesuatu yang membuat perasaan itu muncul. Biasanya memang perasaan cemas itu muncul adalah pada saat sesuatu yang kita harapkan gitu ya, itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita merasakan perasaan yang tidak nyaman tadi. Jadi itu bisa terjadi, tapi penyebabnya mungkin nggak cuma hari ini, mungkin penyebabnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan yang lalu dok ya. Dan itu mungkin nanti buat Iwano Minito itu nanti kalau misalkan ngerasa terus-menerus ya, rasanya nggak nyaman terus-terusan dan masih bingung nih penyebabnya apa dan susah nih mencari tahu penyebabnya apa, dan mungkin pengen lebih tahu lagi nih kira-kira perlu diterapi pakai obat-obatan atau hanya support saja, mungkin nanti bisa datang berkonsultasi ke sama dokter Mariati ya. Oke, jadi dari itu kita sudah mulai banyak dok ya bahas-bahas mengenai tentang depresi sama cemas dok. Nah, juga ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari Medikan yang sebelumnya dok. Jadi kira-kira dok ada nggak sih dok tentang usia berapa dok yang biasanya atau mungkin rentannya kecemasan sama depresi ini terjadi pada orang dok? Oke, jadi untuk gangguan cemas ataupun gangguan depresi untuk kriteria usianya itu bisa mengenai siapa saja sebenarnya, bahkan pada anak-anak pun bisa mengalami itu. Anak-anak bisa dok ya? Iya betul, anak-anak bisa mengalami gangguan depresi ataupun gangguan cemas ya. Namun kalau melihat dari data Diskesdas gitu ya, memang yang paling banyak gitu ya, walaupun semuanya bisa terjadi pada semua rentang usia, yang paling banyak adalah pada usia-usia produktif.
yaitu pada usia 20 sampai 40 tahun. Usia kita nih dok. Usia produktif ya. Jadi itu bisa mengalami di usia itu yang paling banyak sebenarnya, di usia 20 sampai 40 tahun. Sehingga harapannya sih dengan meningkatnya kesadaran tentang kesehatan mental gitu ya, orang-orang ataupun kita yang mengalami gangguan cemas dan depresi dapat mendapat tata laksana yang lebih baik sehingga bisa berfungsi kembali dengan baik karena mereka adalah di usia-usia produktif, sehingga memang perlu sekali perhatian yang besar nih terhadap kesehatan jiwa. Jadi memang sudah penting banget dok ya untuk kita sendiri nih aware ya tentang kesehatan mental dok. Jadi kalau sekarang ini jadi kayak kesehatan mental itu udah bukan hal yang tabu lagi dok ya. Kan kalau dulu itu saya ngerasa kalau ada ngerasa depresi sampai mungkin ada obat-obatan itu kan rasanya kayak malu banget ya, kayak mungkin jangan sampai orang tahu kalau saya ada depresi atau saya ini ada cemas gitu dok ya. Dan mungkin nanti dengan harapannya dengan sharing ini, dengan diskusi kita pada hari ini, mungkin harapannya teman-teman medikanian ini udah mulai terbuka ya, udah mulai nggak malu-malu lagi ya, dan udah mulai sadar kalau ternyata emang mental kita ini perlu dijaga, mental kita juga perlu sehat, nggak cuma fisiknya doang nih, yang luarnya doang, dalamnya juga perlu kita rawat ya, kita sehatkan juga ya. Dan dari pertanyaan tadi juga untuk mengenai usia, jadi memang kita bisa terkena resiko cemas dan depresi yang mungkin nanti tergantung kayak dokter tadi ya, tergantung kan ada sesuatu yang terjadi ya, mungkin kalau ada kehilangan, mungkin kalau anak-anak ada ngerasa kehilangan mungkin bisa jadi depresi gitu ya, tergantung penyebabnya apa gitu dan kira-kira waktunya kapan. Tapi mungkin secara garis besar usia-usia produktif itu lebih rentan. Dok, kira-kira kenapa sih dok kalau usia produktif itu lebih rentan dok terkena dok? Jadi kalau pada usia produktif itu lebih rentannya karena tadi terkait dengan tekanan-tekanan dalam kehidupannya gitu yang dia alami pasti lebih besar ya. Tekanan kehidupannya lebih besar. Lalu dengan kepribadian dari seseorang juga mempengaruhi di usia seperti itu dalam masa transisi gitu ya. Saja kepribadian juga mempengaruhi dalam seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kayak mau ngecek kepribadian kita atau gimana, itu mungkin nanti bisa konsultasi sama dokter gitu ya. Oke, mungkin nanti kayaknya ada pertanyaan selanjutnya dari Iwan juga lagi ini. Kira-kira ada nggak sih dok hubungannya seseorang yang introvert atau ekstrovert dengan kejadian atau depresi atau cemas dok? Jadi mungkin kan kadang-kadang kalau biasanya kan kita dari Google tuh ada voting, oh saya ini orangnya introvert, orangnya ekstrovert gitu. Itu kira-kira ada hubungannya sih dok dengan orang yang mungkin nanti kedepannya bisa terjadi depresi atau cemas, ada nggak sih dok? Ya, terima kasih ya Iwan. Jadi kalau tentang tadi kepribadian introvert apakah ekstrovert gitu ya, apakah itu akan menyebabkan depresi atau cemas? Iya, kira-kira berhubungan nggak? Hubungannya memang ada nih, untuk kepribadian introvert dan ekstrovert. Bahwa kepribadian introvert itu lebih rentan dibandingkan dengan kepribadian ekstrovert. Yang introvert ya, ya. Tetapi bukan berarti kepribadian introvert itu pasti akan mengalami gangguan depresi atau cemas, tidak juga. Hanya saja dia lebih rentan dibandingkan orang-orang dengan kepribadian ekstrovert ya. Karena seperti yang kita ketahui, kepribadian ekstrovert itu dia lebih terbuka, sehingga kalau misalnya lagi ada masalah atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tertekan gitu ya, dia lebih mudah mengungkapkan perasaannya gitu ya, mengungkapkan pikirannya, sehingga dia tidak menyimpannya di bawah alam sadar dia, sehingga itu yang menyebabkan dia lebih easygoing ya, orang-orang introvert gitu. Nah, berbeda dengan orang introvert gitu ya, orang introvert itu cenderung menutup diri ya, dan menyimpan segala permasalahannya di dalam hidupnya, dalam perasaannya, sehingga itu yang menyebabkan dia lebih rentan ya. Tapi bukan berarti bahwa yang gangguan yang tadi kepribadian ekstrovert itu juga bisa mengalami gangguan cemas atau depresi, tidak juga.
Jadi jawabannya itu tidak juga ya, nggak mesti gitu, karena tergantung dari kemampuan orang ini mengungkapkan perasaannya gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman medikan yang mungkin punya ada masalah ya, mungkin punya unek-unek dalam hatinya, mungkin harus punya teman sharing atau teman curhat kali dok ya. Jadi nanti teman-temannya atau misalkan punya masalah atau nggak nyaman atau nggak ada masalah di kantor ya, pekerjaan, nanti bisa dikeluarin gitu. Jadi nggak numpuk nih dalam pikiran, jadi nggak rentan terjadi resiko depresi atau cemasnya gitu dok ya. Jadi tambahin juga yang tadi, selain kepribadian itu juga yang tadi, kalaupun dia memiliki kepribadian introvert tapi dia memiliki kemampuan adaptasi atau kemampuan problem solving yang baik, ya mungkin akan terhindar dari gangguan cemas dan gangguan depresi sebenarnya. Itu juga yang extrovert, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk adaptasi atau kemampuan untuk problem solving, ya jadi bisa saja dia mengalami gangguan cemas dan depresi. Itu pada dasarnya itu karena berhubungan dengan mungkin masalah atau konflik yang kita hadapi sehari-hari dok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih pintar, lebih beradaptasi ya, lebih punya kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, resiko terkena itu mungkin kecil ya, atau mungkin bisa tidak terkena. Cuman kita yang perlu aware juga. Oke teman-teman. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Fajar Yanita ini, dok, apakah bisa sakit mah itu menyebabkan gangguan cemas gitu? Sakit mah menyebabkan gangguan cemas bisa nggak dok? Ya, mungkin ini bisa saja yang tadi sakit mah yang menyebabkan gangguan cemas. Nah ini yang terkait tadi yang saya katakan psikosomatik. Jadi bisa saja dia gangguan cemas yang gangguan mah yang terus-menerus, akhirnya dia berobat, tetapi tidak membaik, misalnya membaik, kambuh lagi, membaik, kambuh lagi. Nah itu bisa menjadi suatu stresor sebenarnya dalam pikirannya gitu ya, yang ditangkap oleh otak sebagai stresor, rasa sakitnya itu sebagai stresor yang dialami, sehingga ada suatu mekanisme di otak gitu ya, karena dia dianggap stresor sehingga mengeluarkan suatu hormon ya, hormon kortisol, dimana kalau itu hormon itu terus meningkat, nah itu akan menyebabkan muncullah gangguan kecemasan tadi ya. Dan gangguan kecemasan tadi itu kalau tidak ditangani gitu ya, gangguan cemas tadi ingat ada gangguan juga ke arah gangguan saluran cernanya juga, sehingga seperti lingkaran setan nih, kalau mahnya sudah diobatin tapi kecemasannya tidak diobatin ya akan balik lagi gitu ya. Jadi memang bisa saja, oleh karena itu memang penata laksanaannya adalah harusnya secara holistik, karena menyeluruh dong ya. Karena kan memang tubuh kita ini kan satu kesatuan ya Dio ya. Jadi tubuh fisik kita dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan perasaan kita itu satu kesatuan yang nggak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi kalau misalkan dia sakit mah, mungkin sakit mahnya berulang, terus ngerasa sudah berobat kemana-mana, ke dokter A, B, C, mungkin sampai keluar kota, mungkin sampai ada keluar negeri, padahal mungkin cuma sakit mah tapi nggak sembuh-sembuh, itu mungkin bisa karena mungkin ada cemasnya gitu tinggal ya dok ya. Nah, oke, jadi nanti mungkin kita perlu evaluasi lagi ya, mungkin buat teman-teman yang ngerasa mungkin sakit mah terus-terusan gitu, kok nggak berubah-ubah, mungkin nanti perlu juga dicari tahu nih penyebab lainnya di belakang-belakangnya, mungkin sakit mahnya mungkin penyebab yang lain kali dok, yang ada masalah ya, mungkin ada gangguan yang lain ya, itu mungkin kita perlu evaluasi lagi gitu. Jadi mungkin jangan segan-segan juga berobat atau konsultasi ke dokter spesialis kita di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Salah satunya nanti mungkin kalau misalkan rasa cemasnya atau gugupnya berlebihan, nanti bisa konsultasi lagi sama dokter Mariati. Oke, selanjutnya dari @ipin ya, dokter, berapa lama biasanya pengobatan untuk gangguan cemas tuh? Oke, terima kasih Faris ya kan? Ipit Faris. Ipit underscore Faris. Ya, untuk penata laksanaan gangguan cemas memang perlu dievaluasi nih selama 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun. Nah itu tergantung dari gejala yang dia alami ya. Kalau misalnya gejalanya sudah membaik, biasanya kita akan menurunkan dosis obatnya sehingga akhirnya stop. Nah memang penata laksananya tadi yang saya katakan selama 6 bulan kita evaluasi. 6 bulan dok ya evaluasi cemasnya ya, karena gangguan cemas itu kaitannya juga dengan gangguan di otak.
di otak kita, jadi neurotransmitter atau hormon di otak kita, sehingga memang penata laksanaannya tidak seperti batuk pilek yang hari sembuh gitu kan. Nah ini perlu penyesuaian gitu ya, ditambah lagi dengan terapi non obat. Biasanya kalau kita sertai terapi obat dan terapi non obat secara bersamaan, biasanya waktu penyembuhannya lebih cepat, waktu pemulihannya ya. Berarti kalau misalkan ada kayak orang yang mungkin cemas berlebihan sampai butuh pengobatan, memang kita paling enggak dalam 6 bulan pertama harus rutin minum obat dan kontrol juga dok ya. Kalau misalkan nanti mungkin yang mau pertanyaan tadi dok, kalau misalkan setelah 6 bulan gitu dok, itu kalau misalkan dosis obatnya diturunkan sampai dosis minimal atau bisa lepas, itu kita bisa bebas gitu nggak sih dari cemas gitu, atau mungkin nanti kita tetap, kalau misalkan kepribadian atau mungkin cara kita mungkin memandang masalah tidak berubah, mungkin apakah bisa timbul lagi gitu dok? Ya betul, jadi gangguan cemas itu setelah diobatin bisa saja kamu kembali ya, tergantung dari apa yang menjadi pemicunya. Nah kalau menurut beberapa penelitian, sebenarnya untuk tata laksana gangguan cemas diberikan obat dengan diberikan terapi bersamaan dengan terapi non obat gitu ya, angka kekambuhannya lebih kecil dibandingkan misalnya hanya terapi obat. Jadi harapannya memang itu bersama-sama nih, terapi obat dan terapi non obat. Jadi bersamaan dalam satu waktu ya kita lakukan dok ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin ngerasa memang sebenarnya mungkin selama ini ada ngerasa gangguan cemas atau depresi, tapi mungkin ngerasa aduh dok malu ketahuan orang, aduh dok lama dok gitu ya pengobatannya, atau mungkin nanti tahu dari orang-orang ntar kecanduan obat gak berhenti seumur hidup. Itu salah ya teman-teman. Jadi mungkin memang perlu kita evaluasi, perlu kita kontrol setiap 6 bulan. Nah jadi pentingnya gunanya evaluasi setiap 6 bulan itu supaya dosis obatnya bisa turun. Jadi harapannya teman-teman bisa bebas obat, bisa aktivitas lagi seperti biasa tanpa menggunakan obat apapun. Ya benar ya dok ya? Oke. Ini selanjutnya pertanyaan dari Elmianti. Selamat siang dok, saya mau konsul. Ada anak-anak yang sekarang lagi tidak sekolah dok. Kemudian banyak secara kasat mata mereka stres gitu, bahkan ada gangguan tidurnya pada anak-anak nih dok. Kira-kira bagaimana cara mengatasi stres pada anak bila di rumah aja karena pandemi? Oh nah ini dok, ya kan selama pandemi ini kan dok kita di rumah aja, kan mungkin seperti yang dokter bilang tadi ya, bahkan anak-anak pun bisa. Nih bagaimana sih caranya dok untuk mungkin mencegah dok supaya tidak terjadi stres di rumah aja pada anak-anak dok? Ada tips-tipsnya nggak dok? Ya, terima kasih untuk Ibu ya, bagus sekali Ibu bisa mengantisipasi sebenarnya dengan kita mengantisipasi waktu kita mengalami stres itu akan membuat tidak jatuh ke dalam gangguan cemas ataupun depresi ya. Jadi untuk tadi tipsnya untuk mengurangi stres pada anak, memang pada masa pandemi ini anak-anak lebih banyak di rumah ya, di rumah aja udah bosan ya, belum lagi dengan belajar online dengan banyak tugas-tugas yang mereka tuh bingung mau nanya pada siapa gitu ya, dengan banyaknya tugas. Nah itu tadi untuk bagaimana mengatasi stresnya. Ini memang perlu peran serta dari orang tua mendampingi anak-anak tersebut, terlebih-lebih pada saat mereka sedang belajar online, orang tua bisa mendampingi. Dan selain itu bisa saja dengan orang tua menciptakan mainan, menciptakan konsep mainan itu dalam arti bermain bersama dengan menciptakan bermain dengan anak-anak, menciptakan bermain bersama dengan anak-anak. Misalnya bisa saja bermain bisa bermain catur misalnya, atau enggak bisa bermain ngobrol-ngobrol sambil bercerita gitu ya, bermain peran atau seperti apa. Nah itu yang perlu dilakukan sebenarnya untuk supaya anak-anak tidak stres. Jadi anak-anak merasa nyaman di rumah ya. Kalau sekarang ini anak-anak juga akhirnya asik dengan gadgetnya. Gadget itu boleh nggak main dengan gadget tapi nggak sama orang tuanya, gimana juga? Ya, jadi main gadget itu juga bisa membuat anaknya stres ya, apalagi kalau misalnya kalah terus nih. Jadinya dia merasa stres. Nah itu
gadget itu juga sebaiknya memang dibatasi untuk permainan gadget pada anak. Nah itu juga akan salah satu bisa memicu sebenarnya stres pada anak. Nah selain itu tadi untuk anak dengan menciptakan permainan tadi ya diajak ngobrol, nah, mungkin juga bisa keluarga menciptakan suasana yang nyaman sebenarnya di rumah yang biasanya tadinya tidak ada makan bersama, bisa diciptakan makan bersama misalnya. Ya memang perlu nih orang tua lebih aktif sebenarnya, lebih aktif menciptakan suasana menyenangkan bagi anak-anak kita di rumah. Jadi berarti mungkin kalau kata orang sekarang nih quality time-nya tuh lebih banyak dok ya untuk anak dok ya. Mungkin juga kalau biasanya kan mungkin kalau di sekolah kan anak-anak kan bermain sama teman-temannya. Nah kalau sekarang kan di pandemi di rumah aja, tugas-tugas ibaratnya semuanya numpuk di rumah. Jadi itu mungkin bisa jadi stressor sendiri pada anak-anak. Mungkin kalau orang dewasa bilang cuma hitung-hitungan aja kok, cuman nulis-nulis dia. Tapi itu kan pada anak-anak jadi stressor ya dok ya. Oke, jadi mungkin kita buat ini para orang tua yang mungkin anak-anaknya lagi sekolah online ya, kan sekolah online mungkin juga nggak lama-lama banget. Nah mungkin nanti setelah sekolah online-nya sudah selesai mungkin bisa menciptakan suasana yang nyaman ya, mungkin bisa bermain bersama atau mungkin bisa ya mungkin kecil-kecil ciptain kolam renang kecil-kecil gitu main-main gitu, atau mungkin kalau misalkan ada ya halaman rumah yang sedikit luas mungkin bisa main perang-perangan ya. Yang penting suasana di rumah nyaman dan anak-anak merasa tenang, merasa bahagia tetap di rumah bersama orang tuanya. Bener dok ya? Betul sekali. Oke, nah dok, ini juga ada beberapa pertanyaan dari sebelumnya dok. Jadi kan dijelasin tadi penyebab utama, ada pertanyaan-pertanyaan penyebab utama dari kecemasan dan depresi itu apa sih dok? Nah tadi kan dijelasin sama dokter itu kalau ada masalah. Tapi berarti sebenarnya kalau dari pemaparan dokter penyebabnya itu emang ada masalah itu bikin gangguan hormon otak ini terganggu gitu dok ya, berarti dok ya, yang jadi bikin ada cemas sama depresi gitu dok ya, bener ya dok? Jadi kalau untuk etiologinya sendiri, penyebabnya ya, jadi penyebabnya itu salah satunya adalah biologi ini dalam hal ini otak. Jadi ada gangguan di otak sebenarnya, gangguan keseimbangan hormon di otak yang mengalami gangguan sehingga muncullah gangguan cemas tersebut. Nah untuk gangguan hormon sendiri itu ya, itu disebabkan bisa saja salah satunya adalah masalah yang terus menerus gitu ya, yang direspon oleh otak, dimana kita itu memiliki sebenarnya di otak kita ini ada memiliki sebenarnya seperti siklus atau yang mengatasi stres. Ya, jadi kalau kita misalnya mengalami stres atau tekanan gitu ya, ada di bagian otak yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan hormon, yang hormon itu akan menyebabkan kita merasa nyaman gitu ya, merasa kita bisa menyelesaikan masalahnya, Tetapi kalau itu terus menerus gitu ya, sehingga hormon tadi yang tadinya seimbang sehingga mengalami ketidakseimbangan. Ya kalau misalnya muncul terus akhirnya jadi banyak nih, jadi banyak di otak kita hormonnya, hormon kortisol yang terus menerus gitu yang banyak. Nah kalau dia seperti seolah-olah banjir di otak, nah itu akan merangsang saraf-saraf yang lainnya, yang menyebabkan akhirnya tadi debar-debar, gangguan saluran cerna misalnya, atau enggak sakit kepala, ya seperti itu. Jadi emang sejatinya memang ada masalah dari gangguan. Kalau sebenarnya penyebabnya mungkin dari luar ya, dari masalah mungkin atau problem. Cuman kalau kita setelah kita respon, cuman ketika tubuh kita atau otak kita ini tidak bisa mengendalikan, ibaratnya bocor gitu dok ya, banjir, dan itu akhirnya menyebabkan keluhan-keluhan mungkin lebih keluhan fisik mungkin dari dok ya. Fisiknya mungkin sering sakit kepala terus-terusan setiap hari. Nah itu mungkin ya bisa kita lihat ya, mungkin sakit kepala terus-terusan sampai rasanya happy, mungkin kita lihat lagi tuh penyebabnya apa ya. Oke dok, ini juga ada pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan nih dok, misalkan ada gejala kecemasan ataupun depresi tiba-tiba timbul, ada nggak sih dok hal-hal utama yang perlu kita lakukan, mungkin kita ada yang belum pengobatan, ada yang sudah pengobatan nih dok. Nah kalau misalnya tiba-tiba rasa cemas atau depresi yang timbul lagi mendadak, ada pertolongan pertamanya nggak sih dok? Nah jadi
kalau misalnya kita mengalami tadi pertolongan pertamanya pada depresi nih, kalau kita merasa perasaan sedih yang terus menerus gitu ya, nah, kita harus mencoba untuk diri sendiri adalah mencoba mengkaji ini kenapa ya saya kok merasa sedih terus menerus gitu ya. Nah, kita coba untuk mengalihkan perasaan sedih ini dengan mencari orang yang terdekat ya, orang yang kita percaya untuk kita mengeluarkan undang kita mungkin ya. Jadi istilahnya itu ventilasi. Jadi kayak kita mencurhatkan segala sesuatu pada orang yang kita percayai ya. Nah, itu cukup membantu untuk pasien-pasien depresi. Nah, kalau untuk yang pasien cemas, maka biasanya kita bisa dengan melakukan relaksasi. Nah, itu cukup membantu juga di ideal. Nah, kalau yang tadi untuk yang pasien depresi ya harapannya memang kalau sekarang kan seringnya banyaknya curhatnya di medsos tuh. Ya, di medsos nih curhatnya gitu dok. Itu boleh nggak sih dok semua curhat di medsos gitu kan? Iya. Katanya kan pengen mencurahkannya sesuatu biar hati ini tenang gitu. Tapi kalau curhatnya ke medsos kan mungkin nggak ada komentar gitu dok, atau mungkin malah banyak komentar negatif. Itu bisa nggak sih dok sebenarnya? Ya malah membuat dia kita tambah sedih ya. Kalau misalnya kita curhat gitu ya, terus nanti yang ada melihat komentarnya kok negatif sih, malah tambah baper misalnya. Wah, jadi kurang tepat nih kita curhat ke medsos gitu ya, karena tadi responnya itu kita tidak pernah tahu gitu ya. Nah, kalau tadi tentang relaksasi ya, nah kalau para peserta sekalian yang ada yang merasa cemas, pelaksanaan yang kita bisa lakukan mendampingi di rumah adalah dengan melakukan relaksasi. Relaksasi itu dengan cara adalah tarik nafas panjang lewat hidung, ya. Kita hitung dalam hati itu dengan 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita tahan dengan hitungan 1, 2, lalu kita hembuskan seperti kita meniup. Jadi keluarnya iup bangunan mulut berarti dok yang mengeluarkannya dok? Ya, dengan hitungan 5. Dan lakukanlah itu berulang-ulang kali. Nah, pada saat kita melakukannya, kita fokus pada nafas kita. Ya. Jadi kan kalau berisik-berisik nih, kita coba fokus nih dengan nafas, dirasakan nafas yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi itu membuat lebih rileks pada waktu kita mengalami tadi gangguan kecemasan. Tapi kalau gangguan kecemasan itu terus menerus, ya sebaiknya memang mendapatkan tata laksana yang lebih baik lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman kalau kayak yang relaksasi itu kalau tiba-tiba kayak cemas, mungkin kayak demam panggung atau apa gitu bisa nggak ada sih relaksasi dilakukan, boleh aja dok ya? Ya betul, boleh saja ya melakukan relaksasi. Terus ada lagi kalau misalnya tadi kalau kita ngerasa cemas gitu ya, tampil atau apa, nah bisa saja kita mau memegang sesuatu, pegang seperti itu ya. Jadi rasa cemasnya itu dialihkan pada sesuatu sebenarnya bisa juga. Pegangnya itu nggak diremas benda apapun ya, gitu boleh ya? apa saja. Oh, jadi harapannya kalau untuk pasien cemas itu kita bisa mengalihkan kecemasan kita ke sesuatu yang lain gitu dok ya, gitu dok. Ke hal yang positif pastinya ya. Iya, nah selain itu adalah berpikir positif. Mencoba untuk berpikir positif. Oke, ya. Jadi jangan sampai pertolongan yang teman-teman cari, medikan yang cari itu adalah pertolongan yang kurang baik dok ya. Mungkin kadang-kadang ya kita tidak menutup mata kalau ada sampai pakai obat-obatan terlarang ya, pakai narkoba ya, kan kadang-kadang merasa obat-obatan narkoba itu bikin happy gitu dok ya. Jadi mungkin orang yang mungkin depresi atau apa mungkin ada tercoba karena ini harapannya pengen bahagia gitu, dan jangan sampai salah mencari pertolongan ya. Jadi kiat-kiatnya adalah kita kalau untuk yang cemas bisa kita alihkan caranya ya dengan cara relaksasi ya, dengan cara mungkin meremas-remas atau menggenggam barang ya, supaya kecemasan yang kita alami atau mungkin rasa debar-debarnya, deg-degannya bisa kita kita alihkan gitu ya. Dan untuk orang yang depresi tadi mungkin bisa bantu sharing atau curhat ke teman-teman yang terdekat yang tapi tentunya bisa dipercaya juga dok ya gitu ya. Dan juga hindari kalau bisa curhat ke media sosial karena sejatinya orang yang depresi ini adalah membutuhkan orang yang didengar gitu dok ya, benar ya dok ya. Jadi kalau misalkan kita curhat-curhat aja ke media sosial ya, ke IG story atau ke status WA kan tidak menyelesaikan masalah, tidak ada
orang yang benar-benar mendengar gitu ya. Jadi harapannya adalah kalau memang merasa tidak nyaman atau ada masalah unek-unek, sampaikanlah memang langsung face to face. Kalau nelpon gitu boleh nggak sih dok gitu, tanpa kita bertemu dengan orang, tapi kita sharing atau cuma via telepon atau mungkin video call gitu, boleh nggak sih dok sebenarnya? Video call maksudnya pada orang yang terdekat pada kita. Ya dok gitu. Kalau mungkin kita kayak lagi rasa jauh, mungkin ada depresi sedikit ringan gitu, mungkin kita pengen sharing, kan bagusnya kan emang kita face to face dengan kayak gini dok ya. Tapi kalau misalkan mungkin jarak jauh atau kos-kosan atau merantau bingung ya, video call itu boleh aja dok ya. Boleh. Jadi nggak mesti langsung face to face ini dok ya. Boleh. Berarti harapannya kita sama-sama saling terbuka, sama-sama saling mengungkapkan masalahnya, benar ya dok ya? Dok, ini juga ada juga pertanyaan, satu pertanyaan ini terakhir sih dok, kalau dari yang sebelumnya dok. Bagaimana sih dok, kan masih banyak ya stigma-stigma di masyarakat yang mengenai bahwa depresi ini dialami sama orang-orang yang kepribadiannya lemah gitu dok. Itu kalau misalkan dokter sehari-hari sebagai psikiater gitu, apakah dokter sering mendengar ya stigma itu, dan kalau misalkan tiba-tiba ada mungkin pasien atau keluarga pasien melontarkan, nggak apa-apa dok, ini orangnya lemah aja imannya gitu. Nah itu menurut dokter, kalau menurut dokter pribadi, pendapat dokter gimana sih dok, dan kira-kira bisa nggak sih dok stigma itu bisa kita rubah perlahan-lahan kan? Mumpung nih banyak teman-teman medikanian kita yang sudah mulai aware sama mental, mungkin ini juga bisa sekalian kita merubah stigma dari yang persepsinya yang hanya orang-orang yang lemah, jadi tidak seperti itu gitu dok. Ya, jadi memang gangguan jiwa itu bisa terkena pada siapa saja, bisa dialami oleh siapa saja dengan berbagai kepribadian apa saja. Nah, tidak ada kepribadian khusus nih, kepribadian khusus yang itu pasti akan mengalami gangguan jiwa, tidak ada. Karena setiap kepribadian itu memiliki keunikannya tersendiri masing-masing, ya. Jadi tidak ada yang lemah ataupun yang kuat dalam hal ini. Spesial juga ada sehingga mengalami gangguan-gangguan. Walaupun mungkin ada beberapa kepribadian yang tendensi atau lebih rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan ada, tetapi bukan berarti dia adalah kepribadian yang lemah atau imannya lemah. Tadi adalah gangguan jiwa itu terkait dengan sebenarnya gangguannya di otak, jadi bisa terkena oleh siapa saja. Nah harapannya dengan media ini gitu ya, kita mulai mengubah pola pikir kita bahwa gangguan jiwa itu adalah gangguan yang sifatnya itu ke arah spiritual, tidak ya, karena gangguan jiwa itu adalah gangguan mental, di mana mental itu yang mengelola, yang mengatur adalah otak, sehingga pada saat otak mengalami gangguan dalam hal ini yang mengatur suasana hati atau pikiran, maka akan muncul gangguan jiwa. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri gangguan jiwa ya karena penyebabnya adalah otak, ya itu tadi secara biologi. Tetapi penataannya bukan hanya secara biologi atau dengan obat, tapi secara psikologi, lingkungan, budaya, dan sosial. Nah, dalam hal ini perlu memang kerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini tadi tentang keagamaan misalnya ya. Nah itu akan membantu sebenarnya, membantu untuk pasien-pasien gangguan jiwa untuk menjadi lebih baik, untuk terapi-terapi yang keagamaan tadi ya. Tapi bukan berarti dia memiliki iman yang lemah sebenarnya. Seperti itu dok ya. Jadi emang penyebabnya adalah dari kita sendiri, maksudnya dari dalam diri kita dok ya. Jadi nggak ada kepribadian yang lemah atau kepribadian yang spesial atau apa, itu tuh nggak ada gitu. Jadi memang kita sebagai manusia itu unik ya, kita nggak ada yang, kita semua sama gitu ya, tidak ada yang satu orang atau dua orang lebih spesial gitu, dan juga nggak ada satu atau dua orang yang lebih rentan, maksudnya lebih mungkin kamu orangnya lemah gitu, mungkin kamu ntar bisa depresi atau cemas, itu tidak. Tapi memang ada beberapa yang mungkin namanya rentan terkena jika mungkin kalau ada masalah tidak terlalu agak susah untuk mengatasinya gitu dok ya. Dan mungkin juga untuk pengobatan, karena asalnya emang dari dalam tubuh kita, dari otak kita, hormon otak kita, jadi emang pengobatan utamanya dibantu dari pengobatan secara biologis dan sambil dibarengi dengan
pengobatan non obat itu dok ya, seperti mungkin dibantu spiritualnya itu supaya apa sih, supaya punya apa dok itu dok, kalau kayak untuk non obat supaya dia punya nilai kah atau gimana dok? Ya, Dokter? jadi terapi-terapi yang diberikan bisa sepertinya konseling atau yang kita bilang psikoterapi gitu ya, atau nanti ada terapi terapi CBT, terapi yang memperbaiki pola pikirnya untuk yang tadi dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Nah itu perlu terapi sebenarnya. Jadi kita melatih pada pasien-pasien tersebut agar bisa berpikiran positif. Jadi dengan harapannya begitu pasien itu tidak mengkonsumsi obat lagi, dia mengalami masalah, dia dapat melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari sehingga bisa terhindar dari gangguan pasien kembali. Oke, ya, jadi itu harapannya setelah dari sharing diskusi kita hari ini dengan tema kecemasan dan depresi, semua info-info mungkin yang awalnya ini apa sih cemas dan depresi mungkin sudah bisa terjawab, dan juga harapannya dengan hari ini stigma-stigma yang mungkin negatif di masyarakat mengenai pasien atau mungkin ada orang dengan mungkin gangguan mentalnya, ya, harapannya stigma-stigma negatif ini hilang ya dok ya. Oke, ya jadi mungkin ini kita udah melewati waktu kita ya, jadi berarti ini udah habis nih waktu kita nih, waktu rekaman kita nih ya. Oke, jadi mungkin nanti jika teman-teman ngerasa masih ada pengen konsultasi lagi nih loh, lebih dalam lagi, pengen lebih tahu lagi dirinya seperti apa, dan pengen tahu lagi gitu deh, bisa datang konsultasi sama Dokter Mariati, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Samaria Medika Citra ya, di Jalan Kardiologi nomor 85. Atau misalkan pengen janjian atau pengen booking nih dokternya, bisa telepon ke 08417273.000. Oke ya. Oke, selamat siang. Salam smile, memorable and care.